Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita lukisan tua ya. Cerita ini dikirim oleh Hari WJYY. Nanti link sumber aku taruh di deskripsi. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini agar aku makin bersemangat menceritakan kisah-kisah horor untuk kalian semua. Langsung saja yuk ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Aku Vina, aku punya sebuah cerita misteri mengenai rumah kakekku. Aku sendiri seorang pelajar SMA kelas 12 yang bersekolah di salah satu sekolah negeri di Yogyakarta. Tapi walau kini aku dan orang tua menetap di sana, sebenarnya kami berasal dari Wonosobo. Di Wonosobo lah terdapat rumah kakekku yang sampai saat ini masih mereka tempati. Dan alhamdulillah kakek dan nenek masih sehat. Suatu hari ketika sekolah libur 2 pekan pasca ujian berakhir semester dan tahun baru, kami sekeluarga mudik menggunakan mobil pribadi. Aku, adik perempuanku yang masih sekolah SD, dan juga kedua orang tua. Ya, walaupun mudik tidak terlalu jauh, setidaknya kami tetap pulang ke kampung halaman ayahku. Rumah kakek berada di sebuah desa yang rata-rata penduduknya petani. Suasana di sini masih asri karena dekat pegunungan. Sesampainya di sana, kami bercengkrama seperti biasa. Tak lupa juga menyapa para tetangga yang letaknya berada beberapa meter dari rumah nenek. Bisa dibilang jarak antar rumah agak berjauhan, sehingga ada lahan kosong di antara rumah-rumah desa ini. Biasanya dipakai untuk menaruh kandang ayam ataupun kayu-kayu tak terpakai. Rumah kakek juga sudah tua, tapi kata ayah, biarpun tua, tapi pondasinya kuat. Terakhir kali aku ke sana setahun yang lalu. Kalaupun ke sini kami tak lama-lama, paling cuma sampai 3 atau 4 hari, kemudian kembali ke Yogyakarta. Sekedar melihat kabar dan kondisi kakek nenek. Dulu sewaktu aku dan orang tua masih tinggal di sini, aku seringkali main-main di sekitar rumah, di kebun, sawah dan bukit-bukit kecil yang sebenarnya dilarang oleh ayah dan ibu karena berbahaya. Malam itu kami semua makan malam bersama di meja makan bersama kakek, nenek. Tak hanya itu, ada juga bibiku yang bernama Bi Asri. Dia tinggal bersama kakek dan nenek. "Viva, makan yang banyak ya," ucap kakek kepada adik perempuanku, Afifah. Sedangkan ayah dan nenek sedang mengobrol seputar kehidupan petani di desa akhir-akhir ini. Aku hanya fokus makan karena tak ada anak seumuranku yang bisa diajak ngobrol. Setelah sekitar sejam kita di meja makan, akhirnya selesai juga. Ibu dan Bu Asri mencuci piring di dapur, kakek dan ayah mengobrol, sedangkan aku sibuk dengan gadgetku, mengecek sosial media seperti biasa. Walau sinyal di sini agak susah sih. "Mbak Vina, boleh nenek minta tolong?" tanya kakek yang masih duduk di kursi kepadaku. "Minta tolong apa, Nek?" tanyaku sembari menyimpan gadgetku di saku baju. "Tolong kamu ke kamar nenek, ada bungkusan berisi baju bagus, mungkin aja kamu suka. Nanti kita pilih sama-sama," ujar nenek. Lantas aku mengiyakan permintaannya dalam segera pergi ke kamar nenek. Kalau dipikir-pikir, sudah lama juga aku tidak masuk ke kamar itu sejak aku kecil dulu. Saat kecil dulu aku sering main di kamar nenek, tapi sejak pindah ke Yogyakarta dan bertumbuh dewasa, aku jadi tak pernah lagi masuk ke sana. Ini pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu.
Aku masuk ke dalam kamar itu. Kini lampunya sudah lebih terang dari biasanya. Ranjang tidur tua itu pun masih sama dahulu. Banyak barang-barang antik di sini. Tapi aku hanya ditugaskan mengambil bungkusan baju. Bungkusan baju yang sedikit berat diangkat. Aku juga sempat berhenti dan menatap sebuah lukisan. Lukisan itu adalah lukisan tua yang sudah sejak lama di sana. Lukisan sebuah rumah adat Jawa di tengah hutan, terbingkai rapi dan dipajang di dinding. Aku menatap beberapa detik ke arah lukisan itu dan aku menyadari satu hal yang benar-benar aneh. Dulu saat aku kecil, aku ingat betul kalau di dalam lukisan ada sosok wanita berbaju kebaya yang sedang berdiri di depan rumah itu. Tapi sekarang tidak ada, hanya sebuah lukisan rumah. Apakah sosok wanita itu sengaja dihapus? Karena bungkusan ini berat, aku pun segera mendatangi nenek dengan membawa bungkusan baju itu. Aku juga bertanya kepada nenek mengenal lukisan itu, dan nenek menjawab, dari dulu lukisan memang begitu, rumah adat Jawa, gak ada tambahan perempuan pakai kebaya, ungkap nenek menjelaskan kepadaku. Loh, padahal aku ingat betul loh, gak mungkin aku salah lihat, Nek. Dulu waktu kecil ada sosok perempuan di dalam lukisan itu, tuturku menjelaskan. Mungkin itu lukisan lain, kamu lupa, Vin? Jawab nenek sambil membuka bungkusan berisi baju-baju itu. Aku pun menyingkirkan pikiran itu sejenak. Walau sebenarnya aku masih penasaran, aku membantu nenek memilih baju. Sebenarnya tak ada yang aku suka dari baju-baju itu, karena nenek menyuruhku membawa beberapa untuk disimpan. Jadi, aku menurut. Setelah selesai membantu nenek memilih baju, aku langsung ke kamar yang disediakan untuk keluarga kami. Aku bermain gadgetku sambil berbaring di ranjang. Pikiranku masih mengarah pada lukisan itu. Ingin rasanya aku kembali ke sana dan mengecek segera langsung. Penasaran bagaimana sosok wanita itu bisa hilang dari lukisan. Atau jangan-jangan sosok wanita itu memang dari dulu tidak ada. Atau sengaja dihapus. Entahlah, tapi menurut penuturan nenek, sosok yang kumaksud itu memang tidak ada. Waktu berlalu begitu cepat. Singkat cerita, aku dan keluarga sudah 3 hari berada di rumah nenek. Kami jalan-jalan ke perkebunan, makan makanan khas desa yang masih banyak lagi yang kamu lakukan di sana. Akan tetapi, entah kenapa pikiranku tentang lukisan itu belum juga hilang. Seakan lukisan itu mengikutiku setiap saat. Bahkan di saat-saat ketika aku bersenang-senang dengan keluarga, lukisan itu selalu muncul denganku. Yang paling parah, aku bahkan sempat bermimpi tentang lukisan itu. Dalam mimpi, aku melihat wanita itu membuka pintu yang ada di dalam lukisan dan berdiri di depannya seperti biasa. Setelah mimpi itu, aku sudah yakin ada yang tidak beres. Aku diam-diam mengecek ke kamar nenek, tapi tetap saja tak ada apa-apa di lukisan itu. Selain rumah adat Jawa, lagi-lagi aku tak menemukan sosok wanita itu. Dalam penyelidikan itu, aku bahkan bertanya pada ibu dan ayah. Mereka juga bilang kalau lukisan itu tidak ada wanita, hanya gambar rumah tua dengan adat khas Jawa. Aku semakin bingung dibuatnya. Hingga tak terasa sudah hari kelima. Di hari ini aku berpamitan dengan kakek dan nenek untuk pulang ke Yogyakarta. Liburanku memang masih panjang, tapi ayah harus bekerja pasca libur tahun baru. Aku dan yang lainnya naik ke mobil. Aku duduk di belakang bersama Afifah adikku. Nenek, kakek, dan Abisri berdiri di depan rumah melihat kami pergi. Sayang sekali, aku masih belum dapat jawaban tentang lukisan itu dan harus pulang dengan rasa penasaran. Ih,
Cantik banget kakak, itu pakai kebaya, ucap Afifah sambil melihat dan menunjuk ke luar jendela. Siapa yang pakai kebaya? Tanyaku sambil tetap menatap layar ponsel. Itu kak, perempuan yang pakai kebaya yang ada di lukisan di kamar nenek, jawab Afifah yang sontak membuatku kaget. Bagaimana dia tahu soal lukisan dan perempuan itu? Aku pun menoleh ke Afifah. Lukisan yang mana? Kamu lihat apa? Tanyaku sambil berbisik. Yang ada di kamar nenek, lukisan perempuan di depan rumah kotor itu, ucapnya. Aku pun semakin terkejut dengan penuturannya. Ternyata Afifah tahu tentang lukisan itu, dan dia melihat sosok perempuan yang mungkin sama yang aku lihat. Aku lantas menengok ke luar jendela, melihat kakek dan nenek, dan aku pun langsung bergidik. Benar saja, ada sosok perempuan memakai kebaya, rapi dengan konde dan bunga-bunga. Perempuan itu berdiri di antara kakek dan nenek, menatap ke arah kami. Kakinya melayang di atas tanah, wajahnya pucat, bagian bawah matanya menghitam. Sosok matanya juga menakutkan. Anehnya tak ada yang menyadari kehadiran sosok itu, padahal saat itu matahari sudah terbit. Apa mungkin itu makhluk yang muncul tak kenal waktu? Aku pun berkeringat dingin, ketakutan. Mobil pun berjalan, mataku terus melihat sosok itu, sampai kakek dan nenek berbalik masuk ke dalam rumah. Mereka tapi tidak menyadari kehadiran sosok berkebaya itu yang terus menatap mobil kami dari kejauhan. Sejak saat itu kesimpulanku satu, kalau lukisan itu memiliki penunggu makhluk halus yang tak bisa dilihat sembarang orang. Langsung disambung cerita berikutnya. Ketika maghrib tiba. Sore itu dengan santainya aku duduk di teras rumah sambil membaca komik Jepang kesukaanku. Biasanya kalau sudah bersantai begini, aku selalu lupa waktu. Untuk itulah, aku memilih waktu sore untuk jadi jam santaiku. Karena di dalam waktu ini, aku tidak akan lupa waktu. Azan maghrib akan berkumandang, dan aku pun sudah pasti segera masuk seperti orang pada umumnya. Aku sendiri biasa dipanggil Nata atau kependekan dari Natasha. Sambil ditemani musik yang berasal dari earphone-ku, aku membuka tiap-tiap lembar dari komik yang aku baca ini. Sekitar 1,5 jam aku duduk. Bapakku kemudian datang menyuruhku masuk. Masuk pada pukul 18.00. Saat itu sudah banyak orang yang berangkat ke masjid. Baca-bacaan sholawat juga sudah terdengar. Tinggal menunggu waktu maghrib tiba saja. Aku pun masuk dan mengambil air wudhu untuk segera melaksanakan sholat di rumah. Karena aku sholat sendiri, terkadang sholatku itu lebih cepat dengan yang di masjid. Jadi ketika di masjid masih sholat, aku sudah selesai. Setelah selesai, bapak memintaku untuk membeli permen di warung. Karena adikku yang masih berusia sekitar 4 tahun itu tidak mau makan kalau tidak dikasih permen dulu. Namanya Raffi. Reseh banget sih Raffi. Jadi aku kan yang disuruh beli. Ucapku yang menggerutu karena kesal. Karena aku mau lanjut baca komik. Aku pun meminta uang pada bapak untuk beli permen itu sekarang juga. Masih maghrib, kata bapak menjawabku. Gak apa-apa pak, sekarang aja. Karena aku memaksa, bapak pun memberi uang dan membiarkanku pergi untuk membeli permen ke warung. Akhirnya di suasana maghrib itu, aku berangkat ke warung. Saat itu langit masih saja warna keungu-unguan dan suara doa-doa masih terdengar dari masjid. Keadaan sekitar juga sudah sepi, hanya aku berjalan sendirian. Jarak dari rumah ke warung sebenarnya dekat. Cuma yang jadi masalah itu, aku harus melewati jalan yang berputar untuk sampai ke sana. Jadi aku memang sudah biasa lewat sana pun berjalan dengan santainya.
Selama perjalanan ke warung, aku harus lewat sebuah tempat yang bisa dibilang lumayan seram. Tempat itu adalah sebuah pohon rambutan besar yang dari tadi aku kecil sudah ada, malah lebih tua dariku mungkin. Pokoknya sudah lama sekali. Sekali-kali lewat di situ, aku tidak pernah mau menoleh, saking takutnya. Singkat cerita, saat aku lewat tempat itu, aku tidak menoleh kemana-mana. Pandanganku lurus ke jalan menuju warung. Beberapa saat kemudian, aku pun sampai di warung. Aku membeli permen yang biasa dimakan Raffi. Harganya tidak mahal. Dengan Rp1.000, kira-kira aku bawa 7 biji. Karena mumpung sudah ada di sana, aku sekalian saja membeli beberapa makanan yang aku suka. Sampai akhirnya aku selesai dan segera berjalan pulang. Masih dengan suasana maghrib yang kental. Sambil jalan aku juga memakan satu permen punya Raffi. Dan karena memang sudah jalannya, kali ini aku melewati pohon rambutan itu lagi. Dengan cara seperti biasa aku berjalan tanpa melihat ke arah pohon. Tapi entah kenapa kali ini berbeda. Aku dengar dengan jelas sekali ada suara dari atas pohon rambutan. Suara itu mirip suara orang yang sedang bersiul. Aku tidak berpikir apa-apa. Aku pikir mana ada setan bisa bersiul. Panggil juga si Roni, ucapku dalam hati. Roni sendiri adalah tetanggaku, anak kecil sekitar 7 tahun yang memang suka bersiul kalau sedang bosan. Jadi aku pun menatap ke atas berharap itu Roni yang akan segera aku bawa pulang. Tapi setelah lihat ke atas, ternyata bukan Roni. Ada sosok laki-laki bugil tanpa pakaian sedang duduk di batang pohon. Seluruh kulitnya hitam legam, cuma mata dan gigi runcingnya yang putih. Dan rambutnya panjang, gimbal tak terurus, mirip orang gila. Tapi ini jauh lebih menyeramkan. Aku pun terpaku menatap sosok itu. Kemudian mengeluarkan lidahnya yang panjang seperti ular. Di titik ini barulah aku sadar sosok itu bukan manusia. Bodohnya aku bukannya lari ke rumah, aku malah lari ke warung. Jadi aku tidak berani mewakili sosok itu dan memilih untuk putar balik ke warung. Aku lari sekencang-kencangnya dan sampailah di warung tadi. Tidak ada yang tanya aku kenapa. Karena saat itu masih sepi juga, jadi aku duduk di teras warung itu dengan keringat yang mengucur deras. Aku mau nangis tapi malu, ketakutan, setengah mati. Aku sudah sering lewat situ, memang seram tempatnya. Tapi setiap kali lewat pohon itu tidak pernah terjadi apa-apa. Bahkan saat aku pulang tengah malam pun aku tidak pernah lihat yang seperti itu. Baru kali ini aku ketakutan lewat pohon itu. Namun beruntungnya aku baru ingat kalau warung itu juga dekat dengan masjid. Jadi tak lama para jamaah sholat maghrib pun bubar. Aku menunggu mereka. Barangkali ada yang searah denganku. Karena saat itu aku tidak berani jalan sendirian. Akhirnya ada 3 orang tetanggaku yang baru pulang dari masjid. Aku pun lega, jalanan akan terasa ramai dengan mereka. Dari warung, Nat? Tanya salah satu tetangga yang seorang bapak-bapak paruh baya. Iya, si Raffi minta permen maghrib-maghrib, jawabku dengan suara gemetar. Kami pun lanjut berjalan. Setelah beberapa langkah, pohon rambutan itu mulai kelihatan. Dari kejauhan aku tidak melihat sosok itu. Aman, pikirku dalam hati. Aku terus melangkah di belakang para bapak-bapak ini, sampai akhirnya kami persis berada di dekat pohon itu. Sumpah, aku tidak mau menengok kemanapun. Malah kali ini aku jalan menunduk, enggan rasanya melihat sekitar. Tapi tidak tahu kenapa ingin rasanya aku menoleh ke samping arah pohon rambutan. Aku sudah membaca doa-doa dan lain-lain untuk menghilangkan
perasaan itu. Tetap saja rasanya ingin sekali menoleh ke arah samping. Sampai akhirnya aku tidak tahan, aku pun menoleh ke samping. "Apa yang kau lihat?" Aku lihat sosok hitam bugil itu lagi. Kali ini dia sudah di bawah dan membuat aku merinding. Adalah posisinya. Sosok itu tidak berdiri dengan kaki, ia berdiri dengan tangan. Jadi posisinya terbalik, matanya melotot ke arahku sambil terus memamerkan lidah panjangnya yang menjulur. Karena tidak bisa menahan takutku lagi, aku berteriak kecil dan langsung menerobos 3 orang yang ada di depanku. Aku lari secepat mungkin ke rumah sambil menangis, terus berlari. Bahkan sampai sandalku putus. Tapi aku tidak peduli, yang penting cepat sampai di rumah. Aku sampai di rumah dengan keadaan menangis ketakutan. Bapakku langsung keluar dan menanyaiku, tapi aku tidak bisa menjawab serta terus menangis. Aku pun dibawa masuk ke rumah, tapi tetap saja aku terus menangis. Aku yang sudah ketakutan setengah mati masuk ke kamar sekitar isya dan langsung tidur sampai keesokan paginya. Dan di pagi hari itu aku jatuh sakit selama 2 hari. Dan setelah sembuh, aku baru bisa cerita ke bapak mengenai kejadian waktu itu. Karena kejadian itu juga aku pun trauma. Aku tidak pernah lagi keluar waktu maghrib. Dulu waktu kecil, bapak juga sering menakut-nakutiku kalau setiap maghrib setan dan jin berkeliaran. Dan kini aku mempercayai omongan itu. Oke ya sahabat, itu tadi cerita dari ketika maghrib tiba. Ditunggu video-video terbaru dari channel Muhammad Samsudin. Oke.